Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal pilihan tentang bab termokimia. Soal-soal pilihan tentang sifat koligatif larutan hidrokarbon sudah dapat ditonton di channel Kim Ude. Ini adalah soal-soal yang sering keluar di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi UTBK atau ujian mandiri SIMA UI, USM ITB, UMUGM, dan yang lainnya. Oke, ini katanya anak sekolah adalah momoknya kimia, bab termokimia. Ini memang agak sulit, tapi ingat di bimbel online Kim Ude, termokimia merupakan pertama kali dibahas ya. Kenapa? Karena ini memang butuh perhatian untuk termokimia. Oke, belajar kimia online untuk periode kedua sudah dimulai nanti untuk tanggal 11 ya. Kita mulai tanggal 11 untuk pertemuan Zoom meetingnya adalah tanggal hari Sabtu ya, hari Sabtu. Kita mulai. Oke, bagi yang belum bergabung, silakan masih ada kesempatan teman-teman untuk bergabung sampai nanti malam ini ya. Malam ini akan terakhir pendaftaran, silakan kesempatan untuk mendaftarnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, soal-soal pilihan termokimia ini ada 4 soal pilihan yang akan saya bahas. Soal yang pertama adalah seperti ini. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Ada persamaannya. Ini memang sulit kalau nggak paham ya. Oke, yang diminta adalah perubahan entalpi reaksi pembakaran 11,2 liter gas C2H2. Berarti pusat perhatian kita di mana? Yaitu C2H2. C2H2. Berarti C2H2 inilah pusatnya. Koefisiennya berapa? 2. Maka kalau kita lihat di sini solusinya untuk menjawab ini sangat mudah sekali. Karena yang diminta adalah C2H2, ada berapa koefisiennya 2? Ini artinya apa? Berarti ini 2 mol, hasilnya adalah min 2368. Berarti kalau saya tulis di sini, 2 mol ternyata hasilnya adalah min 2368 kilojoule. Oke, itu 2 mol. Kira-kira kalau 1 mol berapa? Maka tinggal kita bagi 2. Maka nanti akan ketemu min 1184 kilojoule. Nah, sekarang soalnya diminta untuk berapa mol? Kita lihat di sini. 11,2 liter dalam keadaan STP. Masih ingat, mencari mol, rumusnya apa dalam keadaan STP? Yaitu apa? Volume STP dibagi 22,4. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana? Yaitu 11,2 dibagi 22,4. Ketemu berapa? Ketemu setengah mol. Oke, tadi di awal sudah kita sebutkan kalau 1 mol ternyata ketemu min 1184, yang diminta sekarang berapa? Setengah mol. Berarti kalau setengah mol maka dia akan ketemu berapa? Separuh dari min 1184. Maka akan ketemu min 592 kilojoule. Oke, sangat mudah sekali. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu konsepnya. Ya, jadi sangat mudah sekali. Oke. Soal yang kedua. Kita analisis dulu. Diketahui CH4, reaksi pembakaran metana dibakar dengan oksigen hasilnya CO2 plus H2O, delta-nya adalah min 900. Bila kalor yang dihasilkan adalah 1350 kilojoule. Berarti kalor yang dihasilkan misalkan 1350, berapakah volume gas CO2 yang diminta CO2? Ini adalah pembakaran siapa? Pembakaran dari metana. Untuk berapa mol? Untuk 1 mol. Maka kita tulis solusinya. Oke, solusinya. Berarti ini adalah entalpi pembakaran CH4. Ya, untuk berapa? Untuk 1 mol. Kok tahu dari mana? Karena koefisiennya adalah 1. Berarti nanti 1 mol
untuk C4 itu setara dengan min 900 kilojoule. Yang diminta untuk menghasilkan berapa? 1350. Kata-kata dihasilkannya adalah eksoterm, berarti tandanya juga min. Maka untuk menghasilkan min 1350 kilojoule, berapakah molnya? Nah, seperti ini. Berarti kita bisa menghitung molnya, X-nya adalah kita kalikan min 1350 kali 1 dibagi min 900, maka akan ketemu 1,5 mol. Nah, ini miliknya siapa? Jelas miliknya CH4. Untungnya CH4 sama CO2 koefisiennya sama ya. CH4 tadi kan, CH4 dibakar dengan 2 oksigen, hasilnya kan CO2 plus apa? 2H2O. Oke, ternyata ini ketemu berapa? 1,5 mol. Seandainya ini berbeda, maka ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berhubung ini sama, maka CO2 juga ketemu 1,5 mol. Yang diminta apa? Yaitu volume gas CO2 dalam keadaan STP. Maka mencari volumenya tinggal diapain? Tinggal dikalikan saja. Berarti nanti 1,5 dikali 22,4 liter. Karena dalam keadaan STP, maka ketemulah berapa? Yaitu 33,6 liter. Dari sini maka jawaban yang betul adalah yang B. Sangat mudah sekali. Nah, seperti ini adalah triknya nanti di belajar kimia online. Akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang termokimia. Dengan upaya yang menjadikan momoknya kimia bab ini maka lebih mudah dipahami dan akhirnya teman-teman bisa menaklukkan bab ini yaitu termokimia. Oke, setelah termokimia di belajar kimia online nanti berikutnya adalah laju reaksi, kesetimbangan dan pH asam basa. Ada 4 materi yang akan saya bahas di periode kedua mulai tanggal 11 Agustus sampai tanggal 10 September. Tiap Sabtu ada Zoom untuk membahas dan nanti ada grup WA, bisa konsultasi, tanya jawab sekitar materi kimia atau soal-soal kimia. Jadi selama 1 bulan Kim UD akan membimbing teman-teman semua untuk bisa kimia, khususnya materi termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, dan pH asam basa. Jangan lupa daftar segera mumpung kuota masih ada ya. Mumpung kuota masih ada, karena kuota juga saya batasi, ini masih ada. Silakan secepatnya daftar, hubungi CP yang ada di deskripsi di bawahnya. Untuk subscriber Kim UD ada potongan 50% dari harga semula. Bagi yang sudah ikut pada periode ke-1 dapat lagi potongan tambahan diskon sehingga lebih murah lagi. Maka bagi yang nanti rencananya ke depan ingin ikut bab berikutnya, maka ada potongan yang lebih banyak lagi. Misalkan dari periode kedua ikut ke periode ketiga atau periode keempat seterusnya, maka tetap dapat potongan lebih murah daripada harga normalnya. Oke. Oh iya, ini juga ada nanti kalau teman-teman mau belajar TPS ya, belajar TPS tentang kemampuan kuantitatif, kemudian tentang kemampuan membaca ya, kemudian penalaran. Ini juga ada, nanti saya taruh di deskripsi, silakan hubungi. Kalau adik-adik mendaftar dengan password Kim UD, maka akan mendapatkan potongan 15.000 dari harga semula ya. Nanti ada CP, silakan hubungi adik-adik kalau ingin memperkuat tentang TPS, karena TPS akan diujikan di UTBK dan tidak dipelajari di sekolah ya, tidak dipelajari sekolah. Sehingga kalau ingin tahu triknya untuk mempelajari TPS, tes potensi skolastik, maka nanti akan saya kasihkan CP di deskripsi, silakan dihubungi dan jangan lupa passwordnya info dari Kim UD, maka teman-teman akan mendapatkan potongan 15.000 dari harga semula. Oke, kita lanjutkan tadi soal termokimia untuk pilihan nomor 1 dan 2 sudah saya bahas dengan gampang sekali ya, ini berkaitan dengan stokiometri. Selanjutnya model soal pilihan termokimia yang nomor 3 ya, yang nomor 3.
Oke, untuk soal nomor 3 ini model lain ya, model lain ada reaksi banyak sekali ya. Perhatikan reaksi berikut, ada 5 reaksi ya, ada 5 reaksi. Bayangkan kalau teman-teman nggak punya trik asiknya akan kebingungan, ini dipakai apa enggak. Jelas ini akan dipakai semua. Triknya sangat gampang sekali. Model seperti ini ya. Ini ada reaksi CS2 tambah 3O2. Hasilnya CO2 plus 2SO2 ada delta H-nya ya. Min 5,77. Ada reaksi S ditambah O2. Hasilnya SO2. Delta H-nya min 300. Ada 2S tambah Cl2 menjadi S2Cl2. Delta H-nya adalah min 600. Ada C ditambah O2. Hasilnya CO2. Delta H-nya min 394 kJ. Ada C ditambah 2Cl2 menjadi CCl4. Delta H-nya min 135 kJ. Yang ditanyakan adalah harga delta H untuk reaksi ini. Ternyata ini yang ditanyakan. Ini gimana caranya? Oke, kita tulis aja ya. Kita tulis solusinya seperti ini. Cara mudahnya. Solusi untuk soal nomor 3. Oke. Kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya apa itu? CS2 ya, CS2 ditambah apa? 3Cl2 hasilnya adalah CCl4 ditambah S2Cl2. Oke. Kita lihat aja ya. Oke. Ini letaknya di sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Lihat datanya. CS2 letaknya sebelah mana? Oh, sebelah kiri. Sama. Sebelah kiri. Posisinya sama. Ini sebelah kiri, sebelah kiri. Maka data ini tetap nggak diapa-apain. Tetap. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Cl2 ini ada 2 yang diketahui. Ini sama ini. Maka ini tidak boleh digunakan untuk menentukan siapa yang tetap, siapa yang dibalik. Maka biarin aja dulu. Kita loncati yang ini, CCl4. Ini letaknya di mana? Ini sebelah kanan ya, sebelah kanan. Yang ini sebelah mana? Oh, sebelah kanan. Berarti ini juga tetap, nggak diapa-apain. Mudah kan seperti itu. Oke, belajar kimia online Kim UD, saya tekankan seperti itu. Cara mudahnya ya, cara mudahnya. Supaya apa? Supaya nanti terbiasa. Karena di soal UTBK itu ada blocking time. Jadi harus cepat menentukan ini mau dikerjakan bagaimana. Kenapa? Kalau nanti nggak cepat, nanti waktunya akan habis, nanti akan rugi ya. Oke, lanjut. Ini sebelah mana? Sebelah kanan. Ini sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti ini adalah tetap juga aman kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada 2 ini yang belum. Ini sama ini. Bagaimana caranya? Lihat aja di sini. Apakah ada CO2 di sini? Oh, ternyata nggak ada CO2. Padahal ini ada CO2. Maka ini harus dihilangkan CO2 ini. Gimana cara menghilangkan? Kita pakai data yang nomor 4. Kalau ini dibiarkan di sebelah kanan, malah tidak akan menghilangkan, malah akan menambah karena posisinya sama. Supaya menghilangkan, ini harus diapain? Harus dibalik. Harus dibalik supaya nanti bisa dicoret. Maka ini ditulis dibalik. Udah gitu aja. Kemudian, ini dipakai apa enggak? Lihat di sini, oh enggak dipakai. Berarti ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Pakai data nomor 2. Ini letaknya di sebelah kanan. Kalau ini dibiarkan, nggak diubah, ini akan dijumlah, akan sulit, nggak akan hilang. Supaya hilang, ini harus diapain? Harus dibalik. Maka kita tulis dibalik. Apakah cukup hanya dibalik? Tidak. Kenapa? Kan ini hanya 1, ini 2. Setelah dibalik, diapain? Dikali 2. Itu maksud saya, trik asiknya. Ini yang akan saya tekankan di belajar kimia online. Jadi gimana cara mempercepat untuk mengerjakan soal ini? Apa langkah-langkahnya? Itu yang saya tekankan. Supaya apa? Supaya paham teman-teman semua. Waktunya juga harus cepat. Ya, sehingga dapat membantu untuk materi yang lain atau pelajaran yang lain. Sehingga nanti nilai UTBK-nya teman-teman akan bagus. Bagi yang masih kelas 10 atau kelas 11, inilah saatnya untuk memperbaiki nilai kimia, nilai pelajaran. Kenapa? Karena nanti ada jalur senam PTN undangan, di mana nilai raportnya harus bagus. Dimulai dari sekarang harus belajarnya, harus paham konsepnya. Kalau konsepnya paham, maka soal apapun akan bisa. Oke,
Yuk, gimana cara mengerjakan? Tinggal aja ini. Tetap, kita tulis tetap. Berarti deltanya tetap min 577. Gitu aja. Dibalik, dikali 2. Yang awalnya min jadi plus. Dikali 2 jadi 600. Tetap, berarti min 60. Tetap. Dibalik, asalnya min jadi plus. 394. Tetap, berarti min 135. Kemudian hasilnya teman-teman jumlah. Hasilnya berapa? Silakan dihitung. Hasilnya adalah ketemu 222 plus. Oke. Tandanya plus ini artinya reaksinya adalah reaksi apa? Reaksi endoterm. Masih ingat endoterm itu melepas apa menyerap? Endoterm itu adalah menyerap kalor. Jadi intinya nanti kalau di soal nggak ada 222 hanya kata-kata menyerap 2222 kilojoule, berarti itu jawabannya. Kalau melepas salah. Kalau melepas itu adalah eksoterm, tandanya adalah min. Oke, ini soal nomor 3. Kita coba solusi untuk soal nomor 4. Ini juga sering salah ya. Oke. Ada energi ikatan H dengan Cl, H dengan H, dan Cl dengan Cl. Berturut adalah 432, 436, dan 242 kJ per mol. Kalau yang diperlukan untuk menguraikan, inilah kuncinya, menguraikan siapa? HCl. Jadi kita harus bisa merasakan HCl diuraikan jadi apa? HCl diuraikan menjadi apa? Menjadi H2 plus Cl2. Ini kilojoule per mol, berarti untuk 1 mol, konsepnya harus jelas. Untuk 1 mol, berarti ini dikali setengah, ini dikali setengah. Seperti itu. Ingat, kalau ada energi ikatan, maka kita ubah menjadi energi ikatan H dengan Cl. Yang ini adalah setengah H dengan H. Yang ini adalah setengah Cl dengan Cl. Oke, jangan lupa trik asiknya di sini. Kalau ada energi ikatan, maka mencari delta H. Rumusnya adalah kiri dikurangi kanan, bukan kanan kurangi kiri. Kalau di soal ada entalpi pembentukan berarti kanan kurangi kiri. Kalau ada energi ikatan berarti kiri kurangi kanan. Jangan sampai terbalik. Di video Kimudi sebelumnya sudah ada semua, sudah lengkap. Ya, tentang termokimia silahkan dipelajari juga. Oke, tinggal kita hitung aja di sini delta H kiri kurangi kanan. Berarti ada H dengan Cl. H dengan Cl adalah 432 dikurangi sebelah kiri. Ini kiri dikurangi sebelah kanan setengah. H dengan H 436 ditambah setengah Cl dengan Cl 242. Oke. Tinggal kita hitung, ini berarti ketemu 432 dikurangi hasilnya di situ adalah setengah 436. Setengah dari 436 berapa? Setengahnya adalah 218 ya. 218 ditambah setengah dari 242 adalah 121. Oke. Kalau ini kita jumlah, maka nanti ketemu 339, 432 dikurangi 339, maka hasil akhirnya nanti akan ketemu 93 kilojoule per mol. Oke. Jadi ini adalah untuk 1 molnya. Oke, 1 molnya 93 kilojoule per mol. Yang diminta adalah 73 gram HCl. Berarti kita harus mencari berapa molnya. Berarti molnya ketemu berapa? Kalau pakai 73, maka 73 dibagi MR-nya adalah 36,5. Maka adalah 2 mol yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan adalah 2 mol ini berapa? Kalau ini artinya kan 1 molnya ketemu 93 kilojoule. Oke, yang diminta 2 mol. Kalau 2 mol maka tinggal kita kalikan aja. Berarti kalau 2 mol maka 2 dikali 93. Maka akan ketemu berapa? 93 kali 2 maka akan ketemu 186 kilojoule. Oke, maka jawaban yang betul adalah yang E. Sangat mudah sekali.
Ya, oke. Ternyata nggak sulit ilmu kimia, nggak bisa. Teman-teman menyebutkan ini adalah pelajaran yang sulit, enggak, mudah kalau paham ya. Oke, jangan lupa silakan lihat di deskripsi CP-nya, silakan hubungi ya. Jangan lupa yang ingin belajar TPS, sekali lagi yang ingin belajar TPS ya, nanti ada belajar online-nya juga. Kalau teman-teman menyebutkan Kim UD maka dapat potongan 15.000 ya. Nanti CP-nya akan saya taruh di deskripsi, silakan hubungi langsung, silakan daftar untuk TPS-nya. Dan juga belajar kimia online, kalau adik-adik adalah subscriber Kim UD akan mendapatkan potongan 50% dari harga semula. Oke, manfaatkan betul momen terbaik ini untuk belajar kimia, semoga semakin paham, semakin bisa. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.